Bab 641, Garis Pantai di Angkasa Bagian 2. Dengan uang menghasilkan uang Xiar Wofei, mudah baginya untuk mendukung beberapa peneliti. Terlebih lagi, setelah sup yang bergizi untuk jantung disetujui untuk diproduksi secara massal, pasti akan menguntungkan. Xiar Wofei bisa mengabaikan keuntungan besar dari proyek sup bergizi, tapi dia tetap menginginkan keuntungan normal. Hal ini juga menjadi landasan bagi perkembangan perusahaan yang berkelanjutan dan sehat. Baiklah, Ketua, kata Feng Jing. Saya akan fokus pada hal ini untuk saat ini. Jika ada sesuatu yang saya tidak yakin, saya akan melaporkannya kepada Anda kapan saja. Sulit bagimu, Presiden Feng? Xiar Wofei berkata dengan tulus, sejak kamu mulai bekerja, kamu tidak pernah berhenti bekerja. Perusahaan sangat berterima kasih kepada Anda. Saya sedang merencanakan politik di posisi saya. Feng Jing mendengus. Lagi pula, aku juga suka bekerja. Saya suka perasaan terpenuhi. Aku akan memberikan paket merah besar di akhir tahun. Xiar Wofei tersenyum. Aku akan menunggu kalau begitu, Feng Rao terkekeh. Xiar Wofei tidak berdaya setelah menutup telepon. Sangat sulit untuk melakukan apapun sekarang, dan ini hanya proses persetujuan normal. Bagaimanapun, obat tersebut menyangkut kesehatan dan bahkan nyawa ribuan pasien. Negara harus sangat berhati-hati. Xiar Wofei dapat memahami hal ini. Jika proses persetujuan berjalan lancar, maka akan memakan waktu beberapa tahun. Jika ada penundaan pada tautan apapun, maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Xiar Wofei menghela napas sejenak dan teringat bahwa dia belum melihat perubahan di ruang baru. Dia kemudian kembali ke ruang petaroh. Xiar Wofei muncul di ruang batu. Dia berjalan keluar gua dan pertama-tama melihat tablet batu tanpa kata di pintu masuk gua. Ini pasti prasasti kekacauan primordial kan? Xiar Wofei berkata dalam hatinya. Tablet batu ini terlalu misterius. Itu terlihat kuno dan biasa saja, tapi itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dilihat Xiar Wofei di seluruh ruangan. Xiar Wofei setidaknya bisa mendapatkan gambaran umum tentang hal-hal lain, termasuk perisai pelindung di ruang batu yang saat ini tidak dapat dibuka dan buklet tanpa nama yang sebagian isinya belum dibuka. Hanya tablet batu ini yang memberi Xiar Wofei perasaan dipenuhi kabut tak berujung. Xiar Wofei melirik tablet batu itu beberapa kali sebelum berjalan ke tepi platform dan melihat sekelilingnya. Pikiran pertamanya adalah Blakie dan yang lainnya, yang sedang bermain di kaki gunung, tampak menjadi lebih kecil. Hal yang sama juga berlaku untuk kendaraan segala medan yang diparkir dengan tenang di ruang tersebut. Xiar Wofei tahu bahwa ini karena gunung tempat dia berada semakin tinggi. Pikiran Xiar Wofei tergerak. Kekuatan ruang yang tak terlihat mengangkatnya dan dia dengan cepat melayang menuruni gunung. Hanya di ruang ini, ketika kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat tertentu, Xiar Wofei dapat mencapai lompatan seperti itu. Itu mirip dengan terbang di langit dan menggali di bawah tanah. Perasaan yang cukup keren. Xiar Wofei mendarat dengan mantap di samping kendaraan segala medan. Sambil bersiul, Xiao Hei, Da Mao, Mao dan yang lainnya segera bergegas menuju Xiar Wofei. Xiar Wofei dengan penuh kasih sayang mengangkat Blakie, yang berlari di depan, dan mengacak-acak kepalanya. Dia tertawa dan berkata, masuk ke dalam mobil, saya akan mengajak kalian berkeliling. Dia melompat ke dalam mobil dan menempatkan Blakie di kursi penumpang. Yang berbulu halus, yang berbulu dua, dan sisanya juga melompat ke dalam mobil. Xiar Wofei menyalakan mesin dan menginjak pedal gas. Kendaraan segala medan segera melaju ke depan. Terbuka mobil teratas melaju dengan kecepatan tinggi, dan angin bersiul di telinganya. Dia menghirup udara yang sangat murni yang memiliki jejak kabut spiritual, dan dia merasa jauh lebih segar. Sepanjang jalan, Xiar Wofei juga mengamati ruang baru. Itu memang telah berkembang pesat. Gunung itu tampak lebih megah, dan mulai terasa terus-menerus. Sungai yang mengelilingi gunung telah menjadi lebih lebar, dan sekarang menjadi sungai yang sangat besar. Air sungai mengalir deras, menimbulkan suara cipratan. Medan di ruang baru juga lebih banyak naik turun. Kendaraan segala medan itu melaju dengan gesit di antara bukit-bukit kecil dan segera sampai di membran luar angkasa terdekat. Xiar Wofei biasanya membuat lingkaran di sepanjang membran ruang angkasa untuk memperkirakan secara kasar luas ruang saat ini. Kali ini, Xiar Wofei mau tidak mau menginjak rem. Dia menatap membran luar angkasa dengan ekspresi terkejut.
Sebagian besar lahan di ruang baru ditutupi rumput hijau. Dari kejauhan tampak seperti karpet hijau besar. Tapi hari ini, saat ruang terus meluas, Xia Ruofei melihat pemandangan yang berbeda. Semakin dekat dia ke membran luar angkasa, semakin jarang rumput hijaunya. Tidak ada rumput 6 atau 7 meter di depan membran luar angkasa. Dan tanah yang terlihat di luar bukanlah tanah, melainkan pasir. Terlebih lagi, semakin dekat gurun dengan membran dimensional, semakin rendah pula gurun tersebut. Begitu mencapai membran dimensional, penglihatannya tidak akan bisa menembusnya. Xia Ruofei bingung. Dia melompat keluar dari mobil dan mengendus. Tampaknya ada sedikit rasa asin di udara. Xia Ruofei sudah lama tinggal di pertanian Taoyuan dan sangat akrab dengan bau ini. Udara di pantai dipenuhi bau ini. Karena kelembapan di pantai tinggi, akan ada tetesan kecil di udara yang dapat melarutkan garam. Mungkinkah ada lautan di ruang ini? Xia Ruofei mau tidak mau memikirkan hal ini. Dia menginjak pasir. Dia berjongkok dan mengambil segenggam pasir. Warna pasirnya hampir putih bersih, dan setiap butirannya sangat halus. Saat dia memegangnya di tangannya, cairan itu dengan cepat bocor melalui celah di antara jari-jarinya. Perasaan yang sangat nyaman. Xia Ruofei berjalan menuju membran luar angkasa selangkah demi selangkah. Dia sedang mendengarkan Yingying. Jika memang ada lautan, bisakah dia mendengar suara ombak? Namun, membran luar angkasa sepertinya mengisolasi segalanya. Xia Ruofei tidak dapat mendengar apapun. Jadi, dia kembali ke kendaraan segala medan, menemukan sekop kecil untuk berkemah, berlari kembali ke membran luar angkasa, dan menggali dengan keras. Pasir di sini halus dan lembut. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei menggali lubang besar. Ketika dia melihat pasir di bawahnya sudah agak lembab, dia menggali 2 kali dengan keras lalu berhenti. Xia Ruofei berjongkok dan mengambil segenggam pasir basah. Dia menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Rasa pahit dan asin langsung menggugah seleranya. Xia Ruofei muntah beberapa kali tetapi masih ada rasa di mulutnya. Namun, dia sangat gembira karena mengira ini adalah bau air laut. Xia Ruofei tahu bahwa kemungkinan besar laut berada di balik membran luar angkasa. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya saat memikirkan laut yang tak berbatas. Itu hanya gulungan gambar, tapi berisi ruang yang begitu besar. Itu bisa saja disebut dunia lain. Ini sungguh terlalu ajaib. Xia Ruofei yakin bahwa setelah wilayahnya selesai ditingkatkan, dia akan dapat melihat laut. Mengenai seberapa jauh perluasannya, dia tidak yakin. Xia Ruofei sangat menantikan laut. Dia melompat ke dalam mobil dan memulainya dengan tidak sabar, melaju di sepanjang membran spasial. Di satu sisi, dia harus memperkirakan luas ruangan. Di sisi lain, Xia Ruofei juga ingin melihat apakah laut bisa dilihat dari tempat lain. Sepanjang perjalanan, Xia Ruofei menyadari bahwa Pantai Putih memiliki panjang sekitar 2 hingga 300 meter. Setelah itu sedikit demi sedikit ditutupi oleh rumputan hijau dan warnanya sama seperti sebelumnya. Dia terus mengemudi. Ketika Xia Ruofei kembali ke lubang yang baru saja dia gali, dia tahu bahwa dia telah membuat satu putaran di sekitar membran luar angkasa. Garis pantainya memang hanya sepanjang 2 hingga 300 meter, dan untuk saat ini mereka hanya bisa melihat pantainya, tapi tidak lautnya. Xia Ruofei memperkirakan secara kasar bahwa luasnya hampir 2.000 hektar. Dengan kata lain, setelah menyerap jade senilai 50 juta dolar Tiongkok, luas ruang baru tersebut menjadi hampir 2 kali lipat. Jika ada cukup jade untuk meningkatkan ruang, areanya pasti akan lebih besar. Xia Ruofei memandangi pohon ek yang dia tanam di ruang baru dan hornet yang disimpan di sangkar besi besar. Dia bermain dengan Blackie dan yang lainnya untuk beberapa saat sebelum meninggalkan ruang petaroh dengan antisipasi menuju laut. Bab 642, Maju Berdampingan Demi Berdampingan. Sebagian besar energi Feng Jing diinvestasikan dalam pendaftaran perusahaan farmasi Taoyuan. Dia tahu bahwa Xia Ruofei sangat mementingkan masalah ini, jadi dia berusaha efisien. Dia menemukan bahkan teman sekelas lamanya, Wu Liqian, dan menggunakan koneksinya di kota untuk mempercepat proses persetujuan. Tian Huixin masih membantu mengumpulkan anak autis gelombang kedua yang menerima perawatan. Selain menyediakan sup bergizi bagi hati Cheng Cheng tepat waktu, energi utama Xia Ruofei berfokus pada transformasi kolam ikan di peternakan.
Feng Jing sudah memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi Xia Ruofei tidak membiarkannya melakukannya kali ini. Sebaliknya, dia melakukannya sendiri, yang jarang terjadi. Xia Ruofei pergi mencari calon ayah mertuanya, Ling Xiaotian. Ketika Ling Xiaotian mendengar bahwa Xia Ruofei akan mencoba membudidayakan bawal pembohong, dia sangat senang. Dia segera menggunakan koneksinya untuk membantu Xia Ruofei. Luo Ming, koki eksekutif restoran Lingji, berasal dari Jiangnan. Di kampung halamannya, ada masyarakat yang pernah mencoba membudidayakan ikan bawal secara artifisial, namun sebagian besar merupakan telur yang telah dibeli dari Amerika dengan harga yang mahal, kemudian telur yang telah dibuahi tersebut dimasukkan ke dalam kantong oksigen dan diangkut kembali melalui udara. Namun juga, masih banyak orang yang memiliki pengalaman beternak bawal. Pada akhirnya, Luo Minglah yang membantu Xia Ruofei menemukan kandidat yang cocok. Nama pria itu adalah Jiang Hua, kerabat jauh Luo Ming. Ia pernah lama bekerja di peternakan bawal dan bahkan kemudian menjadi wakil manajer. Beliau memiliki banyak pengalaman dalam pembiakan dan pengelolaan bawal. Namun, karena manajemen yang buruk dan investasi bos lainnya yang gagal, pertanian pada akhirnya tidak dapat beroperasi, dan Jiang Hua kehilangan pekerjaannya. Xia Ruofei segera meminta Luo Ming untuk menelepon Jiang Hua dan meminta datang untuk wawancara di Tiga Gunung. Setelah Jiang Hua kehilangan pekerjaannya, dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia tidak terlalu senang bekerja di beberapa tempat. Gajinya tidak mencapai dulu, bahkan lebih melelahkan. Jadi, ketika dia mendengar bahwa seorang bos di Provinsi Tenggara ingin memelihara ikan Tiongkok dan mempekerjakannya, dia segera berhenti dari pekerjaannya dan naik kereta ke selatan. Xia Ruofei berbicara dengan Jiang Hua sebentar dan mengetahui bahwa dia tahu banyak tentang bawal. Dia bahkan memiliki pengalaman manajemen. Dia segera memutuskan untuk mempekerjakannya. Jiang Hua berada di level yang sama dengan Cao Tieshu di bidang pertanian Taoyuan, jadi gaji dan tunjangan mereka sama. Namun, Xia Ruofei juga berjanji bahwa selama penjualan bawalnya bagus, ketidakseimbangan kinerja bulanannya akan lebih tinggi daripada gajinya. Singkatnya, semakin baik hasilnya, semakin baik pula pengobatannya. Faktanya, gaji di wilayah pesisir tenggara lebih tinggi dibandingkan di kota-kota pedalaman. Selain itu, peternakan tersebut menawarkan akomodasi gratis yang relatif baik, dan satu orang dapat menikmati satu kamar. Perawatannya terlalu bagus. Jiang Hua tentu saja setuju dengan gembira. Bayi salamander berada di lingkungan yang waktu 30 kali lebih cepat dari biasanya, sehingga ia tumbuh sangat cepat. Oleh karena itu, setelah Jiang Hua menyelesaikan prosedur ketenagakerjaan, Xia Ruofei segera membawanya ke kolam ikan di peternakan. Jiang Hua melihat lingkungan kolam ikan dan segera mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bos, Anda tidak bisa memelihara kolam ikan biasa seperti tempat bertengger Cina." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tentu saja saya tahu. Itu sebabnya aku mengundangmu ke sini. Andalah yang berhak memutuskan bagaimana mengubah tempat ini. Saya hanya bertanggung jawab untuk menghubungi perusahaan konstruksi dan menyediakan dana." Jiang Hua mengangguk. "Bos, bawal memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap lingkungan dan sangat pemalu, jadi tempat penangkaran harus ditutup. Selain itu, kebisingannya harus sangat rendah. Untungnya tempat ini tidak dekat dengan jalan utama peternakan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar." Xia Ruofei terkekeh. "Lihat situsnya dulu. Saya akan menelepon manajer perusahaan konstruksi nanti. Kalian bisa membuat rencana bersama. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Peralatan apa yang kamu butuhkan? Berikan saja aku daftarnya." Kata-kata Xia Ruofei juga membuat Jiang Hua sangat bersemangat. Ia melihat ke kolam ikan di depannya dan berkata, "Bos, kolam ikan yang sudah jadi ini pasti tidak bisa digunakan. Pertama-tama kita perlu memompa airnya, lalu menggunakan semen untuk membangun beberapa kolam ikan. Selain itu, kita perlu membuat rumah kaca tertutup dengan suhu konstan. Suhu air kolam ikan harus dijaga antara 15 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Selain itu, kualitas air dari air daur ulang harus memenuhi standar air minum langsung, dan harus ada standar yang ketat untuk jumlah oksigen terlarut dalam air. Semua ini perlahan terungkap selama bertahun-tahun di pertanian tempat saya dulu bekerja." Xia Ruofei berkata dengan gembira, "Jiang Hua, sepertinya aku membuat keputusan yang tepat untuk mempekerjakanmu.
Pengalaman Anda sangat berharga. Bagaimana kalau begini, saya akan menelepon manajer Lee dari perusahaan konstruksi sekarang, dan kalian bisa membuat rencana dan anggaran. Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Baiklah. Jiang Hua berkata dengan penuh semangat. Manajer Lee berada di pertanian, mengawasi pekerjaan. Dengan panggilan telepon dari Xia Ruofei, dia bergegas mengendarai sepeda motornya. Xia Ruofei memperkenalkan mereka berdua, lalu memberitahu mereka tentang rencananya mengubah kolam ikan. Ketika manajer Lee mendengar hal ini, dia langsung menyatakan bahwa dia akan mengikuti persyaratan dengan ketat dan memastikan kualitasnya tetap terjaga. Xia Ruofei tersenyum. Manajer Lee, pembangunan kolam ikan ini agak ketat. Tenaga kerja Anda akan diprioritaskan. Tidak masalah, tidak masalah. Manajer Lee berkata, Bos Xia, saya akan berbicara dengan perusahaan teknik sungai terlebih dahulu. Kami akan mencoba mengeluarkan buku anggaran dalam 2 hari. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Feng Jing sibuk dengan pendaftaran perusahaan farmasi, dan pada saat yang sama, pekerjaan paruh waktu juga sedang berlangsung. Bab 643, Maju Berdampingan Demi Berdampingan Bagian 2. Apalagi proses rekrutmennya yang pertama mengalami kemajuan. Karyawan pertama dari lembaga penelitian perusahaan farmasi adalah seorang mahasiswa master dari Universitas Kedokteran Tiongkok Tenggara. Namanya adalah Sui Jinshan. Jurusannya adalah akupuntur dan pijat. Sebagai seorang master, ia terlibat dalam penelitian pengobatan Tiongkok klinis. Persyaratannya memenuhi persyaratan perusahaan Xia Ruofei. Yang lebih jarang lagi adalah Sui Jinshan telah melakukan kontak dengan pekerjaan persetujuan obat di salah satu proyek tutornya ketika dia masih mahasiswa mengisi, sehingga dia dapat dianggap memiliki pengalaman yang relevan. Saat ini, jurusan yang berhubungan dengan pengobatan Tiongkok tidak begitu populer. Sui Jinshan tidak bisa tetap bersekolah setelah lulus, dan tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Dia tidak bisa masuk ke rumah sakit besar di kota provinsi, dan dia tidak mau kembali ke rumah sakit pengobatan Tiongkok di kampung halamannya untuk membuang-buang waktu. Di sisi lain, gaji yang ditawarkan oleh perusahaan surga cukup baik, tidak kalah dengan pendapatan rumah sakit tersier kelas A di kota provinsi. Jadi, setelah ragu-ragu, dia akhirnya menerima perairan Feng Jing. Setelah Feng Rao dan Sui Jinshan mencapai kesepakatan awal, mereka melapor ke Xia Ruofei. Dia tahu bahwa Xia Ruofei sangat ingin melepaskan obat baru tersebut, jadi dia akan melaporkan kemajuan apapun sesegera mungkin. Xia Ruofei juga tahu bahwa perusahaannya tidak cukup menarik saat ini, jadi dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk musim panas. Dia tahu betul bahwa para pemimpin industri dengan prestasi akademis tidak akan tertarik pada obat-obatan surga. Oleh karena itu, Xia Ruofei sangat puas dengan kenyataan bahwa ia mampu merekrut siswa pascasarjana yang meluncur ke bidang ini dengan begitu cepat. Dia segera meluangkan waktu untuk bertemu Sui Jinshan. Tentu saja, manajer Lee dan Jiang Hua belum menentukan anggarannya, jadi Xia Ruofei tidak akan terlalu sibuk untuk saat ini. Sore itu, Xia Ruofei melihat Sui Jinshan di kantornya. Ini adalah seorang pemuda yang terlihat cukup bersemangat. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan tampak anggun. Sikap Xia Ruofei sangat lembut. Dia tersenyum pada Sui Jinshan dan berkata, Tuan Sui, silakan duduk. Sui Jinshan sedikit pendiam. Setelah mereka berdua duduk di ruang tunggu kantor, asisten manajer umum, Liu Qian, menyajikan secangkir teh kepada Sui Jinshan dan pergi. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Tuan Sui, apakah CEO Feng berbicara kepada Anda? Apakah Anda puas dengan perlakuan yang ditawarkan perusahaan kami? Direktur Xia, manfaat dan manfaat Paradise Corporation sangat bagus, bahkan di luar dugaan saya. Saya yakin saya akan sangat puas, kata Sui Jinshan segera. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kami haus akan bakat. Meskipun obat-obatan surga kami adalah perusahaan yang baru didirikan dan prosedur terkait masih dalam tahap persetujuan, perusahaan kami sangat yakin dengan pengembangan obat-obatan surga, dan kepercayaan ini berasal dari produk kami. Kami akan meluncurkan persiapan pengobatan Tiongkok yang baru. Ini adalah produk yang akan mengisi kekosongan, jadi kami tidak perlu khawatir tentang penjualan. Ekspresi Sui Jinshan sedikit berubah ketika dia bertanya, Presiden Xia, ini juga merupakan sesuatu yang sangat saya minati. Bolehkah saya bertanya?
Apa fungsi utama dari obat baru yang sedang dipersiapkan perusahaan untuk diluncurkan di pasar? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, obat khusus untuk autisme. Sui Jinshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia memandang Xia Ruofei dengan ekspresi aneh dan hatinya kacau. Mungkinkah dia bertemu dengan seorang penipu? Sui Jinshan berkata dalam hatinya. Sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana kedokteran, Sui Jinshan sangat mengetahui apa itu penyakit autisme. Ia juga sangat menyadari bahwa tidak ada obat yang dapat mengobatinya secara efektif. Ini adalah perusahaan yang baru didirikan, dan bos yang benar-benar awam mengatakan bahwa dia telah mengembangkan obat khusus untuk autisme. Dan dia bahkan berambisi ingin menjualnya di pasaran. Sui Jinshan merasa otaknya tidak cukup untuk memproses hal ini. Namun, dia tidak menganggap Xia Ruofei adalah pembohong. Perusahaannya ada di sana, dan peternakan sebesar itu tidak bisa disewa. Bukan? Menghabiskan begitu banyak uang untuk menipu saya. Apa yang dia miliki sehingga layak untuk dibohongi? Dia tidak akan mendapatkan banyak uang meskipun dia menjual dirinya sendiri. Terlebih lagi, Sui Jinshan telah mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika menerima undangan tersebut. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Paradise Corporation, dan riwayat karir Feng Jing dapat ditemukan online. Bagaimana dia bisa menjadi penipu? Maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bosnya telah ditipu. Dia telah disihir oleh seseorang dan membeli resep yang tidak dapat diandalkan, berpikir bahwa dia dapat menghasilkan banyak uang darinya. Memikirkan hal ini, Sui Jinshan memandang Xia Ruofei dan berkata, Presiden Xia, dengan segala hormat, dari mana Anda membeli formula tersebut? Penelitian bertahun-tahun menunjukkan bahwa autisme tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Ini adalah pemahaman umum dunia medis. Dia bahkan belum resmi dipekerjakan dan dia sudah menanyai atasannya, mencurigai bosnya telah ditipu dan menjadi orang yang boros. Sui Jinshan ini sangat bodoh. Namun, Xia Ruofei tidak mengambil hati. Sebaliknya, dia mengagumi Sui Jinshan. Xia Ruofei terkekeh. Tuan. Sui, aku tidak membeli formulanya. Itu adalah formula kuno yang diturunkan dari keluarga saya. Resep kuno mengatakan bisa mengobati autisme. Sui Jinshan bertanya dengan ekspresi aneh. Tentu saja tidak. Fungsi utamanya adalah memperkuat limpa dan qi, meningkatkan kecerdasan, menghangatkan ginjal dan menyehatkan otak, menyehatkan hati dan ginjal, menghalau dahak dan membuka lubang, serta membersihkan meridian. Xia Ruofei berkata, namun, ada kemajuan yang nyata setelah pasien autis meminumnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Efek obat tersebut telah diuji oleh pasien autis yang serius. Bab 644, Maju Berdampingan Demi Berdampingan Bagian 3. Sui Jinshan tidak bisa lagi tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kepuasan. Xia Ruofei pasti tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Dia bahkan telah mendirikan perusahaan farmasi. Dia pasti serius. Artinya, CEO Xia ini benar-benar mengembangkan obat khusus untuk autisme. Lagi pula, itu bukan sebuah tim, dan mereka hanya memberikan resep kuno. Sui Jinshan merasa seperti sedang bermimpi. Dia menyadari bahwa jika pengobatan autisme yang dilancarkan Xia Ruofei benar-benar efektif, hal itu akan benar-benar mengisi sinkronisasi dan bahkan menjadi sebuah pencapaian yang membuat zaman. Dia adalah lulusan master, dan dia dapat berpartisipasi dalam proyek seperti wirausaha generasi pertama. Ini adalah kesempatan langka. Sui Jinshan tidak bisa menahan perasaan gembira. Xia Ruofei tersenyum. Sui, saat ini saya merekrut 10 orang autis. Kami sedang mempersiapkan pengujian putaran kedua. Selama Anda bergabung dengan perusahaan kami, Anda dapat berpartisipasi. Kami bahkan dapat mengungkapkan resepnya kepada Anda. Faktanya, resep sup yang bergizi untuk jantung adalah satu hal, tetapi pengendalian api adalah hal lain. Ada banyak trik kecil dalam hal ini. Bahkan jika orang biasa mendapatkan resepnya, mereka mungkin tidak dapat membuat sup bergizi yang menyehatkan hati seumur hidup mereka. Tentu saja, di masa depan, ketika produksi massal telah tercapai, pengendalian api dapat dilakukan melalui pengaturan otomatis. Mungkin memerlukan debugging berulang kali di awal, tetapi selama parameternya ditentukan, produksi di masa mendatang dapat langsung disalurkan sesuai proporsinya. Sui Jinshan tidak lagi ragu-ragu dan berkata, Presiden Xia, saya siap bergabung dengan perusahaan Anda.
Jika berhasil, ini pasti akan menjadi proyek hebat. Xia Ruofei tersenyum dan berdiri. Dia mengulurkan tangannya ke Sue Jinshan dan berkata, "Selamat datang, peneliti Sue." Peneliti yang dibicarakan Xia Ruofei tentu saja adalah seorang peneliti di Institut Penelitian Farmasi Taoyuan. Itu bukan gelar nasional. Dengan kualifikasi Sue Jinshan, dia harus memulai sebagai asisten peneliti di lembaga penelitian dalam sistem. Tidak diketahui berapa tahun lagi dia akan dipromosikan menjadi peneliti. Setelah Xia Ruofei berjabat tangan dengan Sue Jinshan, dia berkata, "Peneliti Sue, Bos Feng sudah puas sebelumnya, kan? Untuk bergabung dengan lembaga penelitian kami, Anda harus menandatangani perjanjian kerahasiaan dan persyaratan kompetisi. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh Xia Ruofei untuk dipersiapkan oleh Feng Jing. Segala informasi mengenai jantung sup bergizi harus dijaga kerahasiaannya. Jika tidak, mereka tidak hanya akan menghadapi perdamaian tinggi, tetapi mereka bahkan mungkin dipenjara. Tentu saja, ini juga karena jika ingin memproduksi sup yang menyehatkan jantung, harus dipatenkan dan bahan-bahannya harus disetujui. Sulit untuk merahasiakannya, dan tugas khusus ini harus dilakukan oleh para peneliti. Xia Ruofei tidak bisa merahasiakannya dari mereka. Selain itu, dia tidak berniat menggunakan formula tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Karena dia tidak dapat mencegah para peneliti untuk berhubungan dengan formula tersebut, Xia Ruofei hanya membatasinya dalam kontrak. Adapun produksi massal krim kulit letih di masa depan, karena itu bukan obat dan merupakan proyek yang benar-benar akan menghasilkan keuntungan besar, Xia Ruofei pasti tidak akan mengajukan paten. Dia juga harus merancang serangkaian rantai kerahasiaan sehingga dia hanya bisa mengontrol tautan kunci yang sebenarnya dan menghindari kemungkinan membocorkan rahasia dari akarnya. Saya mengerti, Sue Jinshan mengangguk. Presiden Xia, yakinlah. Ini adalah etika profesi yang paling dasar, dan saya pasti akan mengikutinya. Xia Ruofei terkekeh dan mengangguk. Sekalipun resepnya bocor, akan sulit bagi orang lain untuk meniru versi asli dari sup jantung yang bergizi. Namun, dia masih sangat puas dengan sikap Sue Jinshan. Peneliti Sue, saya akan meminta Kepala Feng mengatur prosedur kerja untuk Anda nanti, kata Xia Ruofei. Setelah itu, saya akan memberi Anda pengenalan rinci tentang resep dan tes pendahuluan pertama. Langkah Anda selanjutnya adalah mengajukan permohonan paten obat terlebih dahulu, lalu mempersiapkan persetujuan obat baru tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, kita harus merekrut beberapa orang lagi. Saya harap Anda dapat bekerja sama untuk memajukan proyek kami secepat mungkin. Dipahami. Sue Jinshan berkata dengan penuh semangat, Direktur Xia, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berpartisipasi dalam proyek hebat ini. Xia Ruofei tersenyum dan menepuk bahu Sue Jinshan. Kemudian, dia menelepon Feng Jing dan memintanya untuk secara pribadi menangani prosedur ketenagakerjaan untuk Sue Jinshan. Tentu saja yang terpenting adalah klausul kerahasiaan dan klausul non-kompetisi. Xia Ruofei hanya akan merasa nyaman jika Feng Jing secara pribadi mengurungnya. Setelah Feng Jing pergi bersama Sue Jinshan, Xia Ruofei duduk di kantornya dan menyalakan rokok. Manir Li dan Jiang Hua belum membuat anggaran spesifik, tapi Jiang Hua pernah melapor kepadanya. Jutaan RMB jelas merupakan suatu keharusan. Persyaratan ikan bogle terhadap kualitas air dan lingkungan terlalu tinggi, dan beberapa peralatannya sangat mahal. Selain itu, pendaftaran perusahaan farmasi Feng Jing juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi ibu kota. Xia Ruofei menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membeli batu giok. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus bergegas dan mendapatkan sejumlah uang kembali. Tentu saja, Xia Ruofei sudah memikirkan sebuah rencana, jadi dia sangat percaya diri. Bab 645, dalam ayunan penuh. Besi kulit dendrobium di ruang aslinya telah matang kembali. Xia Ruofei bersiap untuk pergi ke media untuk merayakannya hari ini. Setelah beberapa hari, kumpulan dendrop besi kulit berikutnya akan selesai, dan dia akan memiliki setidaknya 20 hingga 30 juta dana lagi. Dengan cara ini, baik untuk mengubah kolam ikan atau membangun perusahaan farmasi, dia memiliki dana yang lebih dari cukup. Namun, Xia Ruofei tidak bisa pergi saat ini. Dia saja menelepon rekan seperjuangannya, Qian Li Jun, dari Provinsi Jiangsu dan Zhejiang di kantornya dan meminta untuk mengatur agar Tuan Baru Luo dan beberapa karyawan pertanian Taoyuan untuk kembali bersama. Ketika dia sedang berkemas dan bersiap untuk pulang,
Sue Jinshan, yang telah menyelesaikan prosedur ketenagakerjaan dengan cepat, berlari dengan tidak sabar. Presiden Xia, saya telah menyelesaikan semua prosedur dan menandatangani persyaratan perjanjian dan persyaratan perjanjian. Sue Jinshan berkata dengan penuh semangat, sekarang bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang obat khusus untuk autisme ini? Xia Ruofei memandang Feng Rao dan melihatnya mengangguk sambil tersenyum. Dia menampar bahu Sue Jinshan dan berkata, peneliti Sue, tidak perlu terburu-buru. Kami akan berbicara setelah kamu tenang. Ngomong-ngomong, apakah Anda berencana untuk tinggal di pertanian atau mencari tempat tinggal di luar? Jika Anda ingin menyewa rumah di kota, perusahaan kami akan memberikan subsidi transportasi dan sewa. Tidak masalah, kata Sue Jinshan. Dia bisa tinggal di mana saja. Kalau tidak bisa, kamu bisa tidur di kantor. Ngomong-ngomong, perusahaan farmasi kita sepertinya belum punya kantor. Pada titik ini, Sue Jinshan menggaruk kepalanya karena malu. Xia Ruofei tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa jika dia tidak memikirkan tentang sup bergizi jantung hari ini, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, Xia Ruofei membawa Sue Jinshan ke sofa tamu dan duduk. Feng Jing dengan bijaksana meminta pergi. Peneliti Sue, saya melihat obat baru ini dengan hati sup bergizi. Xia Ruofei langsung ke intinya. Terbuat dari foxglove, ubi Cina, akar polychorum, peony, poria kokos, cornel, dan lebih dari 10 obat Cina lainnya. Saat Xia Ruofei berbicara, dia mengambil selembar kertas dan menuliskan resepnya. Sue Jinshan dengan tidak sabar mengambil kertas itu dan mulai membaca dengan serius, seperti seorang siswa yang haus akan ilmu. Setelah itu, Sue Jinshan tidak bisa tidak melihat resepnya dan bergumam pada dirinya sendiri, memperkuat limpa dan qi, meningkatkan kecerdasan, menghangatkan ginjal dan menyehatkan otak, menyehatkan hati dan ginjal. Dari khasiat obat, mungkin memiliki efek ini, tetapi ada banyak resep seperti itu. Ada beberapa resep klasik dalam buku farmakologi, jadi bagaimana bisa berdampak pada autisme? Xia Ruofei tersenyum sambil bersandar di sofa. Dia tidak mengganggu pikiran Sue Jinshan. Mungkinkah ini merupakan efek halus dari interaksi antara penguasa, subjek, dan asisten? Sue Jinshan masih bergumam pada dirinya sendiri, obat utamanya yang mana? Yuanxi? Atau apakah itu Cornelian? Setelah beberapa lama, Sue Jinshan masih kebingungan, dan kebingungan di wajahnya menjadi semakin terlihat. Xia Ruofei mau tidak mau menganggapnya lucu. Sup yang ini dicatat dalam sebuah buku kecil. Bahkan orang kuat seperti dia memiliki efek yang jelas setelah meminumnya. Selain itu, Xia Ruofei tidak menuliskan tips pembuatan bir di atas kertas. Bahkan jika Sue Jinshan memiliki gelar PhD atau postdoc di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, dia tidak akan dapat menganalisis sesuatu yang berguna, apalagi gelar master dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah beberapa lama, Sue Jinshan tersenyum pahit dan berkata, Direktur Xia, saya benar-benar tidak mengerti resep ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Anda tidak harus memahami dan menganalisis setiap resep. Peneliti Sue, kami tidak melakukan penelitian, Anda masih belum berubah pikiran. Sue Jinshan tertegun sejenak, lalu dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan tertawa, penyakit akibat kerja, penyakit akibat kerja. Ketika saya masih menjadi mahasiswa master, saya sering membantu mentor saya menganalisis berbagai resep. Xia Ruofei tertawa dan berkata, sebenarnya, aku juga tidak tahu, tapi itu tidak masalah. Selama itu efektif, tidak apa-apa. Mata Sue Jinshan berbinar, dan dia buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Direktur Xia, Anda mengatakan bahwa resep ini telah diuji pada anak autis. Di mana pasiennya sekarang? Bolehkah saya melihatnya? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Anda pasti akan menemui pasiennya, tetapi tidak sekarang. Saya akan pergi menemuinya dalam beberapa hari, dan Anda akan ikut dengan saya. Sue Jinshan sedikit cemas dan tidak sabar untuk bertemu pasien. Namun, setidaknya dia tahu bahwa Xia Ruofei adalah bosnya dan dia harus mendengarkan pengaturan bosnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan antisipasinya dan mengangguk. Xia Ruofei berkata, peneliti Sue, saya akan merekrut sekitar 10 anak autis lagi untuk melakukan langkah percobaan verifikasi selanjutnya. Anda juga dapat berpartisipasi dalam keseluruhan proses. Anda harus mencatat detail eksperimen secara detail.
Kami mungkin membutuhkannya saat kami mengajukan permohonan obat baru berikutnya. Tidak masalah. Serahkan padaku. Sue Jinshan berkata dengan penuh semangat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini bukanlah hal yang paling mendesak. Prioritas utama kami sekarang mengajukan paten untuk resep ini. Peneliti Sue, saya sudah menulis resepnya untuk Anda. Saya juga akan memberi Anda beberapa porsi ramuan yang saya buat. Lakukan analisis obat awal dan kemudian segera ajukan paten. Direktur Xia, jika Anda ingin mengajukan paten, Anda juga perlu menyediakan proses persiapan obatnya, kata Sue Jinshan. Xia Ruofei mengerutkan kening dan bertanya, apakah saya harus memberikan langkah-langkah detailnya? Bisakah kamu mengerahkannya sedikit? Sue Jinshan juga menduga bahwa proses pembuatan resep ini harus dijaga kerahasiaannya. Dia mendekat pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, untuk persiapan pengobatan tradisional Tiongkok. Persyaratan dalam aspek ini tidak terlalu ketat, tapi yang terbaik adalah kedekatan langkah-langkahnya.